البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-babu sadisu wasitun, bab yang ke-66, babu abwalil ibil wad dawa, yaitu masalah kencing unta dan kencing hewan-hewan melata, wal ghanam, demikian pula kencing kambing, wa marabidhiha, babu maradihi hadhil hayawanat, kencing dari bab marabid, yaitu kandang-kandang mereka. Marabid, tempat mereka rehat, tempat mereka menetap. Telah disebutkan oleh Al-Hafidh, kalau kita lihat ibil ma'ruf unta, dawab ini umum. Ini berarti apa? Atfu al-am alal khos, yang umum digabungkan kepada yang khusus, yaitu unta. Kemudian tahu-tahu al-ghanam ini khusus, berarti apa? Atful khos alal am. Kenapa beliau membuat pola macam itu, Imam Bukhari? Kata Al-Hafidh, boleh jadi disesuaikan dengan hadis yang akan dibahas. Karena nanti beliau akan menyebutkan di situ asar tentang sholatnya Abu Musa radhiyallahu anhu di Daril Barid, dan ini adalah tempat apa itu? Kandangnya unta. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang bersanad, ini tentang hadis Anas tentang orang-orang Urainah. Ini terkait dengan wallahu a'lam, ini disebutkan di situ lafadznya apa? Yaitu Rasulullah memerintahkan mereka untuk pergi ke liqah. Liqah ini adalah unta, dan meminum dari susu unta dan kencing unta karena mereka sedang sakit. Kemudian dalil yang berikutnya, hadis Anas juga itu disebutkan Rasulullah SAW sering sebelum beliau membangun masjid, beliau sholat di marabidil ghanam, tempat kandang kambing. Berarti apa yang dohirnya terlewatkan ya? Untuk hadis yang pertama ini alal khilaf, tetapi boleh jadi yang beliau inginkan ini masalah dawab, yaitu tempat kandang unta, boleh jadi kandang kuda dan lain-lain, masuk dalam dawab. Ini sekedar apa? Cara penyusunan antara bab dengan hadisnya, tak masalah. Intinya apa hukum kencing dari hewan-hewan itu. Di sini Imam Bukhari sama sekali tidak menyebutkan kesimpulannya. Iya, kesimpulannya apa? Tak disebut. Tetapi kata Al-Hafidh, isyarat menunjukkan beliau berpendapat ini tidak najis. Dan ini diperkuat dengan bab yang dahulunya telah beliau bahas terkait dengan apa itu? Bab yang ke-56 terkait dengan babu maja'a fi ghuslil baul, masalah mencuci kencing. Lalu Imam Bukhari mengatakan di bawah tajuknya itu walam yadhkur siwa baulin nas, Nabi tidak menyebutkan selain kencing manusia. Maka ini isyarat kencing hewan menurut Imam Bukhari ini adalah tidak najis. Nah, nanti akan diisyaratkan dari hadis-hadis yang ada di dalam bab 66 ini. Kita masuk kepada apa ini asar yang beliau tampilkan. Wa shalla Abu Musa fi Daril Barid wasirqain. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu melaksanakan sholat di Daril Barid. Daril Barid ini namanya keren ya. Barid asalnya adalah pos. Daril itu mungkin apa? Rumah atau kantor pejabat pos. Tapi di masa itu Darul Barid ini adalah kandang hewan. Namanya keren juga, Darul Barid. Padahal dia kandang hewan, mungkin kandang unta atau mungkin adalah kandang kuda dan lain-lain. Tempat para utusan khalifah itu meletakkan kendaraan mereka. Ternyata Abu Musa memilih sholat di tempat itu, yaitu tidak masalah sholat di situ. Bukan berarti selalu di situ, jelas sholatnya di masjid. Cuma terkadang sholat sunnah di situ tidak masalah. Untuk sebagai contoh bahwasanya ini tidak sampai najis. Asar ini di kata Al-Hafidh, dan ana belum menemukan bukunya itu, diriwayatkan oleh
Siapa itu? Abu Nuaim. Abu Nuaim siqah imam, guru dari Imam Bukhari itu, guru tua. Di dalam Kitabus Shalah, tak tahu sampai sekarang sudah dicetak belum Kitabus Shalah karya Abu Nuaim, Fadl bin Dukain. Dan ini adalah di masa pemerintahan Umar ibn Khattab. Abu Musa pada waktu itu khalifah, bukan khalifah, apa namanya, amir, semacam gubernur di Kufah. Ternyata beliau sering memberikan contoh boleh sholat sunnah di kandang hewan seperti itu. Wasirqain, ini hampir sama, intinya adalah tempat yang di situ ada kotoran-kotoran hewannya. Wal bariyatu ila jambi alal khilaf. Bariyah itu apa? Sebagian mengatakan bariyah adalah tanah lapang, tanah yang terbuka. Yaitu kenapa beliau, yaitu ditanya oleh sebagian tabi'in, kenapa Anda tidak memilih situ aja tempat yang lebih bersih? Maka Abu Musa mengatakan hahuna wasamma sawa. Kata beliau di sini dan di sana sama. Ini untuk menjelaskan kepada para tabi'in hukumnya sama. Bahwasanya hewan-hewan yang seperti itu, hewan yang yuk kalau lahmuh, dagingnya boleh dimakan, ini kencingnya dan kotorannya itu tidak sampai najis. Masalah kotor-kotor tapi tidak najis, tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan sholat. Baik. Kita masuk kepada hadis yang pertama disebutkan di sini. Qala Imamul Bukhari rahimahullah. Al hadisus salis wa salasun ba'dal mi'atain, 233. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Hammad bin Zaid, an Ayyub an Abi Qilabah an Anas radhiyallahu anhu qala qadima unasun min Uqal au Urainah. Ada sekelompok orang dari kabilah Uqal atau Urainah, dan dua-duanya sahih. Mungkin apa mereka memang datang bersamaan dua kabilah ini. Fajtawawul Madinah, kemudian mereka terkena demam Madinah. Merasa apa? Merasa tidak selesa, tidak sesuai tinggal di sana, iklimnya lain. Mereka orang-orang apa? Perkampungan Badui dari dua kabilah itu, tidak sesuai dengan Madinah. Fa amarahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biliqah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk pindah ke Liqah, yaitu suatu area yang mana di situ onta-onta zakat dikumpulkan di situ. Zakat yang diserahkan kepada penguasa nanti yaitu sebagai baitul mal, bagian dari baitul mal. Ini Liqah. Wa ayyashrabu min abwaliha wa albaniha. Dan Rasulullah memerintahkan agar mereka meminum sebagian dari kencing onta-onta tadi dan susu-susunya. Fantolaku, maka mereka pun berangkat menuju ke tempat itu, tempatnya di luar Madinah. Falamma sahhu, tatkala mereka sudah sehat kembali, qatalu ra'iyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membunuh penggembala yang ditugaskan Nabi untuk menggembalakan Liqah tadi, rombongan onta itu. Nauzubillah. Wastaqul ghanam, wastaqun na'am, afwan. Dan mereka menggiring onta-onta tadi, na'am, onta. Na'am itu adalah onta. Faja'al khabaru fi awalin nahar, maka berita itu datang kepada Nabi di awal siang, yaitu di pagi hari. Faba'asa fi asarihim, maka Nabi pun mengirimkan rombongan untuk mengejar jejak mereka, menelusuri jejak mereka. Falam martafa'an nahar, tatkala siang itu sudah semakin jelas, yaitu apa? Matahari sudah semakin tinggi, ji'abihim, maka didatangkanlah mereka itu kepada Nabi. Berarti memang pasukannya Nabi hebat, langsung berjaya mengejar, tahu jejak mereka. Fa'amara, maka Nabi memerintahkan untuk melakukan apa yang disebutkan berikut ini. Kemudian jawabul amrnya disebutkan di sini. Fa qata'a aydiyahum. Walaupun bukan Nabi yang melakukan, tapi Nabi memerintahkan, maka seakan-akan beliau yang melakukan. Nabi memotong tangan-tangan mereka, wa arjulahum, dan kaki-kaki mereka, wa summirat a'yunuhum. Dirubah sekarang ya. Jadi apa? Naibul fa'il, a'yun. Mata-mata mereka dibutakan, dipanaskan dengan besi sampai buta. Ya, ini hukumannya keras sangat. Tapi karena apa? Balasan sesuai dengan jenis amalan nantinya. Wa ulqu fil harrah, mereka dilemparkan di harrah, yaitu apa? Batu yang apa itu namanya? Lapangan yang berbatu hitam di luar Madinah, itu ma'ruf.
Yastasqun, mereka minta air, fala yusqaun, mereka tidak diberi air minum sampai mati, disebutkan dalam riwayat lain. Qala Abu Qilabah menjelaskan kepada para muridnya kenapa dihukum seperti itu. Fahaula isaraku, mereka mencuri. Wa qatalu, mereka membunuh penggembala tadi. Wa kafaru ba'da imanihim, mereka kafir setelah keimanan mereka. Wa harabullaha wa rasulah, mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Baik, di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari salah satu gurunya Sulaiman bin Harb, beliau adalah Abu Ayyub, siqatun imam, la yudallis. Beliau tidak mentadlis, beliau imam dan tidak punya buku. Hafalannya memang Masya Allah nomor 1, 100% istilahnya, hafalannya hebat. Tidak mudallis. Dan beliau Basri. Qala haddatsana Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid Abu Ismail Al-Basri, siqatun imamun sunni. An Ayyub, tadi Hammad bin Zaid bin Dirham. Kalau yang satunya Hammad bin Salamah bin Dinar. Namanya cakep juga ya. Hammad bin Zaid bin Dirham. Yang ini, yang tadi apa? Hammad bin Salamah bin Dinar. Iya betul. Imam Ahmad ditanya mana yang lebih bagus, kata beliau yang dinar lebih bagus dari yang dirham. Imam Ahmad lebih suka pada Hammad bin Salamah, walaupun dua-duanya imam sama-sama bagus. An Ayyub, beliau adalah Abu Bakar Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani. Beliau adalah siqatun imam Basri. Ayyub bin Kaisan Abu Tamimah. An Abi Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri, siqatun imam faqih. An Anas Abu Hamzah Anas ibnu Malik Al-Madani Al-Basri. Jadi ini sanadnya semuanya Basriun. Anas bercerita ini di zaman pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Tayyib, qadima unasun min Uqlin au Urainah. Ada sekelompok orang datang kepada Nabi di Madinah dari kabilah Uql atau Urainah, dua-duanya betul. Untuk apa? Untuk berbaiat, dan mereka berbaiat masuk Islam. Kemudian mereka tinggal di Madinah, fajtawawul Madinah. Ternyata mereka tidak selesai di Madinah, tidak sesuai, iklimnya lain. Sehingga mereka mengalami demam sebagaimana dalam riwayat yang lain. Kemudian mereka lapor pada Nabi, ini kami malah demam begini. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biliqah. Maka Nabi memerintahkan agar mereka pergi ke lingkungan yang di luar Madinah, yaitu di mana itu namanya, istilahnya di padang rumput, di sekeliling onta-onta itu. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tapi sudah lama nih anak tak terlalu ingat, di dalam apa, Zadul Ma'ad, di dalam pembahasan Tibun Nabawi. Ini termasuk cara pengobatan. Kalau memang di wilayah itu iklimnya tidak sesuai, disuruh untuk pindah ke iklim yang sesuai, cuaca yang sesuai. Karena masing-masing orang memang apa, terkadang lain, tidak mampu menyesuaikan diri. Maka disuruh untuk keluar dari Madinah ke padang rumput yang lebih segar. Sekalian dekat dengan tempat unta, karena wa amarahum ayyashrabu min abwaliha wa albaniha. Nabi memerintahkan agar mereka meminum sebagian dari kencing-kencing unta itu dan susunya. Dan ini obat. Ibnul Qayyim menyebutkan, membahas karakternya dan sifat-sifatnya. Ini obat yang terbaik di antara jenis hewan-hewan itu. Baru kemudian susu kambing. Cuma susu unta susah sekali. Di Damaj susah kita cari, harus pesan dari Hudaidah waktu itu. Dan tidak bertahan lama, harus segera dihabiskan. Karena kalau tidak, ya rusak susunya. Susu senang, yang muskilah adalah apa? Kencingnya itu, ini susah. Dulu sampai ikhwah saling menantang, siapa berani, siapa yang penakut. Ya sudah, akhirnya anak pun ikut minum. Mereka gelak semua. Seakan-akan kita di dalam kandang kambing minum itu, rasanya kayak bau kambing. Iya, ada ikhwah yang dia tidak kencing kambing, kencing untanya tidak dimasukkan ke dalam cawan atau apa, langsung dia nunggu sampai memang
hewannya itu kencing. Begitu hewannya kencing langsung ditadah dengan mulut. Langsung dia pingsan. Apa itu? Panas dan bau busuk. Nggak ditunggu dulu biar agak sejuk sedikit, kena angin. Nggak tahu, dia terlalu semangat. Malah jadi pingsan. Ini kalau yang sami apa itu? Nah, itu mencari berkah lah ini. Alhamdulillah. Untuk yang kotorannya. Nabi nggak suruh untuk makan kotorannya, cuma ini kencing, ini lebih ringan tentunya daripada kotoran. Alhamdulillah. Ini untuk apa? Sakit perut. Kata Ibnul Qayyim itu sakit perut dan sakit-sakit yang metabolismenya tidak sesuai itu. Fantolaku, maka mereka pun berangkat untuk keluar dari Madinah. Falam masohu, tatkala mereka sehat, disebutkan dalam riwayat yang lain, tinggal sekian lama di situ. Sampai mereka sehat, wasaminu, dan mereka jadi gemuk. Entah berapa lama itu. Dapat subsidi dari pemerintah yang baik, pemerintahan Nabi, sampai gemuk mereka. Tayyib. Qatalu ra'iyah, disebutkan dalam riwayat yang lain, sebelum mereka membunuh penggembala itu, mereka membutakan mata penggembala itu. Nah, inilah tambahan ini yang menunjukkan kenapa Nabi membalas seperti itu, karena mereka tidak sekedar membunuh penggembala itu, mereka membutakan matanya. Na'udzubillah, kejam. Mereka murtad dan mereka membakar atau yaitu apa? Menusuk mata penggembala itu dengan besi panas. Na'udzubillah, jahat memang, mereka penjahat. Sampai kemudian setelah itu mereka membunuh dan kemudian mencuri. Wastaqul na'am, mereka menggiring rombongan hewan tadi itu, unta-unta tadi. Faja'al khabaru fi awwalin nahar, kemudian berita itu datang kepada Nabi di pagi hari. Mungkin apa di pagi berikutnya ada pengawas yang mungkin lihat kenapa malah penggembalanya malah mati. Oh, Menggiring tapi masuk. ya menggiring, apa istilahnya menggiring itu apa ya? Bawa pergi. Menggiring mencuri. Memang mencuri, mereka mencuri. Merampas dan membawa, bukan intinya bukan memikul, berat memikul. Istilahnya ditarik pakai tali. Iya, emang dirampas dan ontanya disuruh jalan, waktu itu belum ada lori kan. Dari kampung datang sini. Iya. Tamak. Iya, memang jahat. Nabi walaupun beliau penyayang, tapi beliau tahu ini wajib diadakan kisos. Penggembala itu ada keluarga juga, dan juga untuk sebagai hukuman, jangan orang bermain-main dengan pemerintah Madinah. Faba'asa fi asarihim, maka Nabi mengirimkan pasukan mengejar dengan menelusuri jejak-jejak mereka. Ini menunjukkan apa? Yaitu al-amal bil qara'in, mengamalkan sesuai qarinah. Ini ada jejak ke arah sana, kita kejar ke sana. Ini orang-orang yang berpengalaman tentunya. Falam martafa'an nahar, tatkala siang itu semakin meninggi, ji'abihim, bukan sekedar pasukan mengejar mereka, tapi apa? Bahkan pasukan sudah kembali ke Madinah membawa mereka di hadapan Nabi. Cepat. Komando. Iya, ini pasukan komando. Komando sahabat. Fa'amar, maka Nabi memerintahkan untuk apa? Sebagian sahabat melaksanakan hukuman sebagai berikut. Faqata'a aydiyahum, beliau memotong tangan-tangan mereka. Mungkin kalau sekedar tangan karena apa? Mencuri. Tapi wa arjulahum, dan kaki mereka. Kenapa? Karena melaksanakan perintah Allah di dalam apa itu? Surat Al-Maidah, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu ayyusallabu aw tuqatta'u aydiyahum aw yuqattalu aw tuqatta'a aydiyahum arjuluhum min khilaf. Ya, hanyalah balasan untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, ya mereka itu dibunuh, mereka itu disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilangan. Baik. Wa summirat a'yunuhum, dan mata-mata mereka dibakar dengan besi panas agar buta. Ya, balasan. Nauzubillah. Wa ulqu fil harrah, dan mereka dilemparkan ke lapangan yang batunya hitam itu di luar Madinah. Iya, dijemur sekalian, disidai. Karena jahat sangat, tak bersyukur pada Allah, tak bersyukur kepada kaum muslimin. Yastasqun, mereka meminta air. Fala yusqaun, mereka tidak diberi minum. Kenapa? Kalau dalam ayat Al-Maidah demikian, tapi prakteknya ini tak tahu, anak
Tidak hafal. Apakah ada min khilaf atau semua? Tak tahu. Sebagai peringatan. Enggak dikasih makan karena memang mereka murtad hukum mati. Iya, karena sangat jahat, tidak mau bertobat, malah masih mencuri lagi. Iya. Nah, kemudian Abu Tilabah, guru dari Ayub As-Sakhtiyani, menjelaskan kenapa hukumannya demikian. Kata beliau, karena mereka itu mencuri, fa-nya adalah fa ta'lil, karena mereka itu mencuri, mereka membunuh, dan mereka kufur setelah keimanan mereka, dan mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya. Baik, maka dihukum seperti itu. Hanya saja kita kalau umur kita panjang, kita akan sampai ke riwayat yang lain. Sebagian tabi'in menyayangkan, yaitu mestinya Anas jangan menyebutkan ini di masa sekarang, karena Hajjaj bin Yusuf kalau dengar hadis seperti ini dia akan praktek itu. Wow, bahaya. Nanti menggunakan alasan ini, Nabi pun membolehkan gini, ya, dia akan sembarang-sembarang nanti. Baik. Intinya adalah bahwasanya tatkala Nabi memperbolehkan untuk meminum dari kencing hewan tersebut, ini menunjukkan kencingnya itu tidak najis. Seandainya najis, tak boleh untuk diminum atau dimakan. Baik. Maka kemudian para ulama, jumhur ulama, bukan semua, tapi jumhur ulama, mereka mengkiaskan, yaitu apa? Taharatu ma yu'kalu lahmuh, yaitu sucinya baulu ma yu'kalu lahmuh wa rausuh, kencing dan kotoran hewan yang dia itu boleh dimakan dagingnya. Untuk masalah boleh atau tidak boleh. Nah, boleh, yaitu dalam artian apa? Suci. Tapi untuk masalah lembu boleh nggak untuk jadi obat? Nah, ini perlu ke dokter, tanya dokter. Adapun Nabi ini membahas masalah unta. Baik, kalau susu lembu aja asid, gimana kalau apa itu kencingnya lembu, tak tahu, perlu diperiksa sendiri. Nabi kencing. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Anda tak tahu jumlahnya ya. Mereka rombongan, ada 2 kabilah. Iya banyak. Perang, memang perang. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.